Perempuan. Lidahnya panjang. Lidahnya panjang sekali. Nah, itu masih ada bau-bau yang apa kayak bau darah gitu loh Pak. Malam ini tim penelusuran Urban Legend bacaini.id mendatangi sebuah bangunan bekas rumah sakit Mardiwaluyo Blitar. Tempat ini dikenal sangat angker. Rumah sakit ini dulu pernah menjadi salah satu rumah sakit kebanggaan warga Kota Blitar, tetapi pada akhirnya tidak dipakai dan dibiarkan mangkrak seperti ini. Bangunan ini berada dalam satu komplek sebuah kampus baru di Kota Blitar dan dibiarkan berdiri seperti ini. Malam ini kita ingin mengetahui apakah cerita-cerita masyarakat tentang keangkeran tempat ini benar-benar nyata adanya. Untuk itu saya mengajak pakar praktisi metafisika kita, Mbak Novi. Selamat malam Mbak Novi. Selamat malam Pak Adi. Mbak Novi, sehat? Alhamdulillah Pak. Malam ini perjalanan kita agak jauh Mbak Novi. Kita ada di Kota Blitar dan tempat yang kita tuju juga bukan tempat yang main-main. Ini adalah bekas rumah sakit yang tentu saja ada banyak peristiwa di sini, mulai orang sakit sampai orang peristiwa kematian dengan berbagai penyebab dan kondisi. Dilihat dari bentuk bangunannya saja kita sudah bisa melihat bagaimana ngerinya tempat ini, Mbak Novi. Mungkin dari sini sebelum kita masuk ke sana, Mbak Novi bisa merasakan ada energi apa di sekitar tempat ini. Di sini energinya lebih campur ya Pak. Tadi pertama dari depan kita jalan ke sini saya udah lihat biasa Pak yang menyambut setiap kali kita yang menunggunya mungkin Apa? yang sosok tinggi besar apa ya, tinggi besar terus berbulu terus tapi matanya itu merah. Besar berbulu matanya merah. Iya. Apakah dia menjadi penjaga tempat ini atau bagaimana kira-kira? Salah satunya. Salah satunya. Berarti ada banyak yang ada di sini. Dan itu yang sudah tertangkap dari luar itu tadi. Apakah mereka menerima kedatangan kita malam ini atau? Belum sih Pak, belum. Saya belum merasakan ada tekanan. Oke. Sini. Kalau kita coba untuk masuk ke sana kira-kira Iya. Kita berani Mbak Novi? Kita jalan ke sana dulu Oke. aja. Teman-teman, kita coba untuk masuk ke dalam ruangan bangunan yang rumah sakit yang masih tersisa di tempat ini. Secara fisik bangunan ini sudah menunjukkan kalau sudah tidak terawat dan tidak terpakai. Bagian-bagian rumah sakit ini juga sudah mulai banyak yang ambrol dan ini tentunya agak cukup membahayakan bagi perjalanan kita malam ini. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan bangunan ini. Kita coba untuk masuk ke dalam. Kalau melihat dari bentuknya ini kayaknya lorong. Kita sekarang berada di sebuah lorong menuju tempat perawatan. Informasi yang kita terima, dulu bangunan ini adalah tempat perawatan untuk pasien-pasien kelas ekonomi. Sementara di tempat yang tidak jauh dari kita berdiri di sini adalah unit untuk instalasi jenazah.
Mudah-mudahan perjalanan kita malam ini aman. Assalamualaikum. Stop Pak, stop. Di tengah gitu Pak. Kamera bisa menangkap. Oke. Jadi merinding sekali saya malam ini. Jadi kayaknya ini bukan tempat main-main, ini bukan. Begitu kita masuk setengah perjalanan di lorong ini, kita sudah mendapati ada banyak hal-hal ganjil yang kita tangkap. Ada suara yang tidak berhenti dari tadi. Kita tidak tahu sumber suaranya apa. Mbak Novi, apa yang bisa Mbak Novi tangkap dari tempat kita berdiri di sini? Kenapa tadi saya Minta berhenti. itu di itu Pak, Di kayu ini. di belakangnya persis. Tapi kelihatan cuma separuh saya Pak. Oke. Perempuan Pak, Perempuan. lidahnya panjang. Lidahnya panjang sekali. Beda Pak di sini sama tadi di situ tadi. Saya sudah Apakah aman kira-kira kita untuk melanjutkan perjalanan? Atau mau rehat sebentar untuk udah pas Pak. Masuk aja. masuk aja? Ya. Di belakangnya soalnya ada sosok lagi yang sepertinya bisa menetralisir Makhluk yang ada di sini. Oke. Kita ingatkan juga ya kepada teman-teman bahwa tempat ini selain dihuni oleh berbagai makhluk astral, juga ternyata ada banyak hewan-hewan kayak lintah yang itu juga teman-teman tolong berhati-hati. Di tembok atau di sekitar kita ada banyak lintah di sini. Kita bisa lanjutkan perjalanan, Mbak Novi? Iya Pak. Lewat sini aja Pak. Sebentar Pak. Kok pusing Pak saya Pak? Oke. Iya, kita istirahat dulu sebentar di sini. Kita berikan Mbak Novi kesempatan untuk beristirahat karena memang tampaknya makhluk yang ada di sini tidak begitu menyukai kehadiran kita. Suara-suara itu Pak di telinga saya ini Pak. Banyak sekali. Atau kita mau istirahat dulu sebentar? Iya. Oke. Kita istirahat dulu sebentar. Kita tinggalkan tempat ini ya, Pak. Sekarang kita sudah kembali berada di luar area bekas bangunan Rumah Sakit Martiwaluyo. Kita istirahat dulu sambil menetralisir energi-energi negatif yang tadi sempat berinteraksi dengan Mbak Novi cukup keras.
Mungkin teman-teman bisa berikan waktu sebentar kepada Mbak Novi untuk menetralisir dirinya sendiri. Ya. Jadi setelah kita sempat beristirahat sebentar karena ada beberapa hal yang harus kita netralisir sebelumnya, kita kembali melanjutkan perjalanan melewati lorong untuk masuk ke ruang perawatan melati. Ini teman-teman bisa lihat, ini dulu adalah tempat perawatan pasien di ruang melati yang di dalamnya ada banyak bangku-bangku atau sal tempat perawatan pasien. Mbak Novi, kira-kira apa masih cukup berani untuk bisa masuk ke dalam? Iya Pak, kita harus lanjut ke dalam, soalnya saya memang ketariknya ke dalam situ. Oke. Dari tempat ini mungkin ada yang bisa dideskripsikan? Saya masih sama di situ. Sama yang di sana tadi. Oke. Berarti kita langsung masuk aja. Itu kan apa Pak? Sini dulu kan tempat rumah sakit ini kan cuman spesialis bedah ya Pak kalau tidak salah. Nah, itu masih ada bau-bau yang apa kayak bau darah gitu loh Pak. Terus masuk kayak kita di lidahnya panjang itu, itu yang suka yang apa makanannya dia gitu. Oh, oke. Apakah dia berpotensi untuk mengganggu orang atau? Bisa. Itu malah yang biasanya mencelakakan juga itu kayak gitu. Oh, oke. Dia kan makan ya Pak. Kalau ada kecelakaan terus habis itu. Oh, dia yang yang makan. Jadi memang negatif. Parah. Bagaimana? Kita masuk ke dalam? Iya, Pak. Ya. Ya teman-teman, di belakang saya ini adalah lorong tempat perawatan pasien. Kalau teman-teman bisa mendengar, saya yang di sini bisa mendengar banyak sekali ada suara-suara yang terekam oleh kamera dan terdengar oleh kita, dan itu cukup membuat jantung deg-degan. Tenang, kita ke sana. Oke, kita akan mencoba untuk masuk ke dalam salah satu ruangan. Assalamualaikum. Ya, ini adalah kalau melihat dari konstruksi ruangan ini adalah salah satu tempat perawatan pasien. Cuman di sini sudah tidak ada lagi ranjang atau benda-benda apapun yang ada di dalam yang masih tersisa. Kita juga melihat atap dari bekas rumah sakit ini yang sudah bolong-bolong. Mbak Novi, mungkin ada yang bisa diceritakan dari tempat ini, dan ketika kita masuk ke dalam ruangan tadi, apa yang bisa Mbak Novi tangkap? Ada sosok kakek-kakek itu di belakangnya Rahman Pas gitu. Oke. Tadi sempat kayak ada suara di telinga saya itu bilang, intinya kita tidak usah lama-lama di sini untuk apa gitu. Oke. Kayaknya itu yang sepuh di sini mungkin. Yang paling sepuh di sini. Iya. Kalau yang tadi yang saya lihat tinggi besar itu kan di situ. Iya. Nah, terus yang kakek-kakek itu di sini di belakangnya Paman Tas itu. Oke. Ya, tadi sudah ada warning dari salah satu makhluk yang ada di sini melalui Mbak Novi, memberikan
pesan supaya kita tidak perlu berlama-lama ada di sini. Kita akan patuhi itu karena memang kedatangan kita tidak ingin mengusik siapapun yang ada di sini. Jangan di situ Pak. Kita lanjut ke sana. Ke sana saja. Ya. Pusing. Ya, ini terlihat sudah tidak mangkrak sekali ya bangunan yang ada di sini. Ini melihat masih ada tersisa tulisan-tulisan bekas kamar 03. Kita tidak bisa menghitung secara detail ada berapa kamar perawatan yang ada di sini, yang tentunya dulu ketika rumah sakit ini masih berfungsi tentu ada banyak sekali pasien yang yang dirawat di sini. Mbak Novi mungkin bisa menangkap ada hal lain yang di tempat kita berdiri di sini. Itu ada yang tidur ya. Ada yang tidur. Kayak pasien gitu Pak. Ya, mungkin kamera bisa disorot, ini kayaknya masih ada, saya tidak tahu apakah ini bekas ranjang atau alas ranjang yang tersisa di sini. Kalau menurut penerawangan Mbak Novi masih ada seseorang yang terlihat tidur di sini. Perutnya itu. Kenapa perutnya? Apa ya Pak? Iya, dan usus. Oh, perutnya robek itu. Oke. Kalau boleh saya deskripsikan di tempat ini, selain penampakan gedung rumah sakit yang memang sudah tidak terawat, kita di sini mendengar ada banyak sekali suara-suara yang kita tidak tahu suara itu dari mana asalnya. Kelihatannya dari dalam sana, dan dari beberapa suara ada yang muncul dari salah satu ruangan. Apakah memungkinkan untuk kita periksa salah satu ruangan lagi, atau kita sudah tinggalkan aja tempat ini, Mbak Novi? Saya cepatnya masih ke sana soalnya. Oke, teman-teman, apakah kita masih memungkinkan untuk ke sana atau satu kamar lagi? Iya. Oke, kita coba untuk tempat yang saya ketarik itu ya Pak ya. Tapi kira-kira nariknya dia dalam konteks positif atau negatif? Jangan-jangan memang dia sengaja untuk menarik. Tapi kalau saya sekarang mau pusing. Iya. Sekali lagi kita mendengar suara yang cukup keras barusan, dan kita tidak tahu ada apa di balik kamar-kamar kosong ini. Sampai sini sudah kayak bau rumah sakit ya Pak. Kalau masuk ke rumah sakit kan mesti baunya beda ya Pak ya. Nah sekarang saya ngerasain bau rumah sakit itu. Jadi kayak apa ya? Oke, apa kita selesai. Jadi sayup-sayup kita mendengar dari ujung lorong ada suara orang yang menangis. Sebaiknya kita kembali aja, Novi. Ya, Kita kembali aja. Kita sudahi saja tempat ini karena memang tidak memungkinkan untuk kita teruskan. Hati-hati ya Pak. Kayak gini ya Pak bentuknya Pak ya. Ya. Kita sudah berusaha untuk meninggalkan tempat ini, tetapi suara itu masih Pak, masih terdengar di belakang. Bentar, Pak. Sudah coba. Ya.
sampai nggak berani lihat depan. Awas Pak, awas. Iya, kita sudah berada di luar bangunan rumah sakit dan malam ini memang suasana di tempat ini terasa cukup mencekam. Selain dingin dan mulai turun hujan, dan biasanya dalam situasi seperti ini makhluk-makhluk seperti itu kerap menunjukkan eksistensi mereka kepada siapapun yang mencoba untuk mengusik teritorial mereka. Mbak Novi, mungkin bisa digambarkan, kita kan sudah jauh, kita sudah keluar lagi dari tempat itu. Sebenarnya apa yang ada di dalam sana? Apakah memang cukup mengerikan atau bagaimana? Tadi sih kayaknya yang menarik saya tuh sosoknya pocong, Mbak. Tapi saya masih lihatnya masih samar. Makanya kan saya tadi kan ketarik pengen ke sana aja. Tapi ternyata emang negatif, panas gitu di mata saya. Pusing tadi Pak. Yeah. Itu karena apa? Negatif itu yang akhirnya menyerang. Oke. Ya. Terus tadi ada kenapa tadi kita memutuskan untuk kembali dari kamar itu tadi, untuk tidak masuk ke dalam tetapi kembali ke lorong? Salah satunya juga karena saya sudah tahu kalau ada sosok pocong itu. Oke. Terus tadi kan saya sudah ketemu sama mbahnya tadi kan, katanya tidak usah lama-lama untuk apa. Terus ternyata memang ini kan kalau dilihat kan udah jam 11. Oke. Nah, itu memang jamnya mereka. Oh. Ya. Terus tadi auranya kan campur-campur ya Pak di situ tadi Pak. Bahkan bisa dikatakan kalau di satu tempat ini auranya seperti ini, di tempat lain beda lagi. Walaupun mereka berhadapan-hadapan. Tadi kayak mungkin dengar suara perempuan nangis itu. Itu berarti kan kalau sampai kita bener-bener kedengaran, itu berarti energi dalam situ itu memang sangat kuat. Oke. Nanti maksudnya daripada bukan saya aja, yang lain juga. Oke. Juga terkena imbasnya. Iya. Kita sekarang berada di sisi lain dari bangunan bekas rumah sakit Marti Waluyo Blitar. Di belakang saya ada tampak bagaimana kondisi tempat perawatan ruang melati dari luar. Tadi di dalam kita sudah melihat bagaimana kondisi lorong-lorong dan setiap kamar perawatan yang ada di sana sudah sangat tidak terawat dan rusak-rusak. Tidak ada satu penerangan pun yang ada di dalam, dan tampaknya memang bangunan ini benar-benar dimangkrakkan oleh pengelola atau siapapun yang bertanggung jawab atas bangunan ini. Bangunan ini sekarang berada satu-satunya menjadi bangunan yang tersisa dari bekas rumah sakit Marti Waluyo yang sebagian sudah berubah menjadi sebuah kampus. Dan di sekitar kita juga teman-teman bisa melihat ada bangunan lain yang menjadi satu bagian dari ruang perawatan melati. Terus kemudian ada beberapa tempat sudut yang itu sudah dipenuhi oleh tanaman liar, yang itu menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar tidak pernah dijangkau ataupun dijamah oleh manusia.
Mbak Novi, sebelum kita meninggalkan tempat ini, apalagi cuaca sudah mulai turun hujan, apa yang bisa Mbak Novi review dari tempat ini? Kalau dari luar sini Pak, kan banyak itu semak-semak, pohon, apalagi gerimis gini. Jadi yang dari luar sepertinya memang kesini juga. Saya sekarang banyak lihat banyak kunti mungkin. Kuntilanak? Ya. Di Iya, bangunan itu? Tapi mereka kayaknya enggak berani juga Kak, masuk ke dalam. Maksudnya yang mereka yang dari luar, bukan yang dari yang memang mereka yang dari luar masuk ke sini? Iya. Kayaknya memang banyak sosok yang dominan Mbak di rumah sakit, di bekas bangunan ini. Kalau di ini kan bangunan Belanda sudah lama ya Pak ya. Jadi mungkin kalau kepercayaan lama kan ada hal-hal yang mungkin ditanam di sini atau apa. Nah itu yang akhirnya membuat mereka itu gak berani juga untuk masuk ke dalam. Oke. Di pohon-pohon itu, biasanya di pohon-pohon itu Pak. Iya. Dan tentu saja binatang-binatang kayak ular gitu yang tentunya sudah banyak di tempat ini. Oke. Baik teman-teman, itu tadi penelusuran kita di bangunan bekas Rumah Sakit Marti Waluyo Blitar, yang ternyata hasil penelusuran kita malam ini memang menguatkan anggapan masyarakat bahwa tempat ini ternyata benar-benar angker dan dipenuhi oleh banyak makhluk astral dengan berbagai energi. Ada yang negatif, ada yang positif, mulai dari penampakan kakek tua, mulai penampakan pocong, sampai yang terakhir disampaikan Mbak Novi adalah kuntilanak. Sekali lagi kita berpesan bahwa kedatangan tim di sini tidak ingin mengusik siapapun yang ada di sini. Kita hanya ingin mengetahui mereka, dan dengan mengetahui keberadaan mereka kita bisa saling menghormati dan saling menjaga eksistensi masing-masing. Untuk itu selalu waspada dan ingatlah bahwa selalu ada makhluk-makhluk astral yang mengawasi di sekitar kita.